Allah yang dibanggakan oleh semua generasi, oleh kampus, oleh orang tua, atau ibu sebagai penerus Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu Al-Quran yang sangat penting, yaitu qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah bukan sekedar variasi bacaan sebetulnya, tetapi merupakan suatu bagian dari kekayaan dan temu. Kalau yang namanya ilmu qiraat, tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan qiraah sab'ah itu kita pahami. Yang telah dipelajari itu lebih banyak kita memahami tentang ciri-ciri umum dari qiraat dan praktek qiraah sab'ah. Benar apa betul? Bagaimana qiraat itu sesungguhnya? Kenapa kok bisa jadi 7? Ada juga yang mengatakan 10, ada 14. Imamnya yang 7, bukan riwayatnya. Jadi kalau Ananda sekarang ini belajar tentang qiraat sab'ah, ini apa yang dipelajari? Kami mempelajari hamzah. Kemarin kami belajar apa? Misalnya belajar qiraat qalun. Itu merupakan riwayat. Qalun adalah riwayat dari siapa? Nafi'. Siapa lagi dari Nafi' riwayatnya? Warash. Kemudian yang kita pelajari di stepping itu sampai qiraat 3. Itu yang kedua adalah Imam Hamzah. Siapa riwayatnya? Qolat dan qolat. Apa imam apa lagi yang kita pelajari? Ibnu Katsir. Siapa periwayatnya itu? Al-Bazi, dan seterusnya sampai 7 Kisai. Dan itu belum semua dipelajari. Yang pertama, tujuan kita mempelajari qiraah sab'ah adalah yang pertama kita untuk hal ini kita sekarang akan mempelajari tentang qiraat Nafi' riwayat Warash, dan itu sudah dipelajari kemarin dan tidak akan asing lagi jika kita pelajari hari ini. Diharapkan kita memahami setiap ciri khusus, ciri umum dari kaidah qiraat Warash dan mampu untuk membacanya. Harapan terbesarnya adalah kita keluar dari stepping akan memahami. Di saat ditanya oleh orang apa itu qiraat, kita sudah memahami qiraat sab'ah. Bagaimana cara membacanya, kita sudah bisa mempraktekkan cara membaca qiraat sab'ah. Baik, kita melihat manhaj itu sama dengan metode qiraat Nafi' riwayat Warash. Yang pertama, siapa yang bawa buku, insya Allah ada di situ juga ya. 3 wajah basmalah antara 2 surat. Yang pertama isbat basmalah. Isbat itu memakai basmalah. Yang kedua, ketika wasal itu tahu wasal kan? Lewat dari surat yang pertama ke surat yang kedua itu tanpa basmalah. Yang ketiga saktah tanpa basmalah juga. Sedangkan antara surah Al-Anfal dan At-Taubah hampir seluruh qiraat sama dengan qalun. Bagaimana dengan qalun? Tidak ada pakai basmalah. Dari alhamdulillah basmalah. Terus yang kedua, mad wajib dan mad jaiz masing-masing 3 alif. Termasuk kata ana sebelum hamzah qat'ah seperti ana awala. Kemudian ana unabbiukum, khusus ana sebelum kasrah seperti ana ila tanpa mad. Kemudian mad badal dibagi 3 versi, yakni 1 alif, 2 alif, 3 alif. Mad badal tahu kan? Tahu. Kemudian mad lain dibaca 2 wajah, yakni 2 alif dan 3 alif. Mad lain itu tahu, kalau di khalaf itu jadi saktah ya, mad syai.
Madlen khusus pada bacaan Warash, bunyi au atau ai tanpa memandang posisi dengan syarat sesudahnya bunyi au atau ai harus ada huruf hamzah. Berlaku ketika wakaf ataupun ketika wasal. Mau berhenti kah kita, mau lewat kah kita, di situ tetap matnya 2 alif dan 3 alif tergantung hamzah setelahnya. Kemudian silah mim jamak hanya ada apabila setelah mim jamak itu ada huruf hamzah qata. Alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alaihim, tidak semua mim wasal mim jamak oleh Warash, tapi hanya kalau setelahnya ada hamzah. Alaihimu, kalau sudah alaihimu berapa panjangnya lagi? Menjadi berapa panjangnya? Menjadi Masya Allah. Alaihimu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum nanti ada pembacaan khusus juga materi tentang hamzah. Kemudian huruf hamzah berurutan dalam satu kata antara dua kata. Hamzah berurutan dalam satu kata ada 3 model. Ada ai, ada aa, ai, au. Anzartahum, aidu, aina, aunzila. Kemudian hamzah berurutan antara 2 kalimat ada 2 kelompok. Yang pertama yang harkatnya sama seperti aa, ii, dan uu. Ketiga model masing-masing dibaca dengan 2 wajah, yakni tasdid hamzah kedua tanpa idgham dan idgham hamzah kedua menjadi mat 3 alif. Namun jika setelah hamzah kedua huruf hamzah dan harkat seperti ijal hanya 1 alif saja. Syara gitu ya. Ila, aulia, harkat yang berbeda ada 5 model, yaitu ai, au, ia, ua, dan ui. Bacaan Warash pada 5 model ini sama dengan bacaan Qalun. Bahkan 4 imam qiraat lainnya yang ada perubahan seperti Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Am, Abu Ja'far dan Ruwais. Abu Ja'far dan Ruwais ini sudah termasuk kepada qiraat yang ke-10 sebetulnya. Kita tidak mempelajari, kita hanya mempelajari 3 imam, yakni Abu Am, Ibnu Katsir, 4 tadi. Abu Am, Ibnu Katsir, Hamzah dan Nafi'. Sedangkan Abu Ja'far, Ruwais, Kisai dan lain-lainnya tidak kita belajar. Nah, itu sebetulnya kita dari Staipik, mahasiswa Staipik harus memahami juga mana yang qiraat 7, mana yang 10, mana yang 14. Bagaimana statusnya masing-masing kita harus paham. Harusnya dari segi ilmu qiraatnya, bukan dari segi prakteknya. Minimal. Kalau dari segi prakteknya, semua imam itu kita harus bisa membacakan apa modelnya tanpa kita melihat Al-Quran khusus yang qiraat. Misalnya ini Qurannya khusus Warash saja, ini khusus Isa'i saja, ini Yakub saja, tidak begitu. Tapi setidaknya ada perbedaan-perbedaan itu kita pahami sedikit-sedikit. Apa status qiraat 7 ini, apa yang status qiraat 10. Qiraat 7 yang kita baca sehari-hari apa itu? Hafaz. Hafaz itu dari siapa? Asim. Itu ada keperbedaan pendapat para ulama untuk memperdebatkan bacaan hafaz. Dibaca dengan sholat, ada yang orang berdebat? Tak ada kan? Harusnya layaknya qiraat Nafi', qiraat Hamzah, Ibnu Katsir, Abu Am, tidak ada yang memperdebatkan hal itu dibaca dalam sholat, karena itu mutawatir.
Kalau orang mau memperdebatkan antara kiraat-kiraat yang ada yang 7 lainnya, artinya diperdebatkan juga asin. Karena asin kenapa tidak diperdebatkan? Itu yang dikenali oleh orang-orang hampir mendunia. Hanya di daerah-daerah tertentu kayak Tunisia di yang membaca dominan kolum, ada yang membaca dominan waras. Sampai ke Mekah pun, Mekah Madinah masih memakai hafaz. Terus hamzah tunggal yang dalam keadaan sakin tahu? Apa? Pisau sakin. Mati. Berarti kalau misalnya orang pakai bahasa sakin, memang dekat dengan bahasa kita ya, sakin. Pisau kaidahnya kan. Sakin itu pisau, pun mati gitu. Bahasa Pariaman. Dengan posisi fa'il. Seperti ya'muru, yu'khadhu, allazi, tumina. Dalam bacaan waras ada ibdal mat 1 alif. Kalau ya'muru menjadi ya'muru. Yu'khadhu menjadi yu'khadhu. Allazi tumina menjadi allazi tumina. Masya Allah, luar biasa. Lafaz tambahan atau khusus dalam bisa, bi'rin, zi'bu. Ini termasuk yang 3 ini. Ada yang tidak boleh seperti ma'wa, tu'wi. Adapun huruf hamzah fathah sesudah dhamma seperti yu'akhidhu, yu'ayyidu, mu'ajjala, mu'allafah dibaca dengan ibdal waw. Ibdal waw apa? Diganti dengan waw. Kalau bahasa Minang ada ibdal waw. Apa bahasa Minang ibdal waw? Carowe. Kan ibdal waw itu kan? Ibdal waw plus imalah. Bahasa Minang ada carowe. Carowe itu istilah itu saja. Jangan dimasukkan ilmu qiraat pula. Bahasa kita itu. Kemudian posisi huruf hamzah juga harus fa'il seperti fu'ada. Fu'ala tidak ibdal waw karena huruf hamzahnya tidak fa'il. Tapi berlaku idgham wajah. Selanjutnya idgham shaghir. Huruf dal sukun, lafaz qad dhalla qad dhalla dengan za qad zalama qad zalama. Kalau huruf ta dengan huruf za kanat zalimah kanat zalimah. Huruf za dengan ta akhadtum. Kemudian ciri istimewa juga yang sering dipakai, bahkan yang kalau orang tak paham dengan qiraat, ciri istimewa dari waras dan hamzah ini sering pakai di tempat yang salah. Apa itu? Taklil. Apa beda taklil dengan imalah? Taklil sama imalah langsung jelas. Sama Jelas. yang lain apa? Ada yang berpendapat beda? Apa beda imalah dengan taklil? Kalau taklil itu seperti halnya orang Malaysia bicara, kayak orang Pekanbaru ada juga ya. Nah, taklil. Tapi kalau imalah E-nya keras. Kayak orang Padang, orang Sijunjung, Dharma Raya, Bangkinang ya? Bangkinang, orang Lintau, kan jelas itu nak ke mana? Ke atau nak ke no? Itu imalah tuh E-nya keras.
taklil E-nya lemah, bukan samar. E-nya lemah. Jadi fit dunya, kalau taklil fit dunya. Kalau imalah dunya. Itulah. Nanti kita coba praktek. Kemudian dalam hal bacaan taklil ada ciri khusus dari Warash. Yang pertama, bila di ujung ayat seperti nampak ada Pak? Di ayat ulil nuha. Kalau taklil gimana bacanya? Nuha. Di ulil nuha. Di A-nya apa badal apa enggak itu? A-nya badal apa enggak? Badal. Kalau badal berapa wajah yang tadi? 3. Berapa alif? 1, 2, 3. Berarti li A 1 alif, 2 alif, 3 alif. Li ulin nuha, li ulin nuha. Kemudian yang kedua sesudah huruf ro seperti zikro, nasoro. Dibaca zikro, nasoro. Kemudian lafaz-lafaz yang ujung atau akhirnya ada huruf ro, kasro. Sebelumnya ada huruf alif seperti min ansor. Dibaca minan sur. Itu min ansor itu ingat ada? Nakol. Belum ketemu ya ciri kita. Min ansor jadi minal sur. Kemudian ma'al abrar menjadi malab ber. Kalau waras apa ma'al sakta ada, nampaknya ada. Daral bawul. Nanti kita praktek. Kemudian lafaz-lafaz pada at-taurah, al-kafirin, Taurah gimana bacanya? Taurah. Nah ini nanti bacaan-bacaan yang ini ada kata Taurah itu bertemu dengan majais, bertemu dengan ya idofah, itu beda bacaannya. Banyak bacaan di sana jadinya. Ada sampai 8. Tapi dalam para praktisi dalam per-MTQ-an itu biasanya bacanya 5. Nanti kita coba praktekkan yang itu, yang khusus yang itu. Sudah bertemu satu ciri khusus yang ini dengan ini, bertemu lagi dengan ini, 3 berdekatan. Itu cara bacanya ada 5 cara. Kemudian ujung ayat yang ada tambahan di belakangnya ha. Tetap 2 wajah yakni fathah dan taklil seperti daha apabila dalam sekali baca, ini dia. Jadi, apabila dalam sekali baca atau satu tarikan nafas terdapat mad badal. Dalam buku kamu nggak ada juga ya? Ini. Dalam buku ini. Punya ini. Apabila dalam sekali baca atau satu tarikan nafas terdapat mad badal, ada ya zaidah atau zawatul ya, maka bacaan warosh mestinya 6 wajah. Namun para praktisi memberlakukan hanya 4 wajah. Ini dia. Rabbana atina fid dunya. Mana yang badal? Mana yang badal? A. Mana yang zawatul ya-nya? Dunia. Fid dunya. Yang pertama, satu alif mad badal. Fathah ya. Gimana cara bacanya itu? Yang kedua 2 alif mad badal. Yang ketiga 3 alif mad badal. Terus 3 alif mad badal.
salah kira-kira? Rabbana. Nah itu jangan lupa itu berapa alif itu ciri khas dari mad wajib, mad jaid, berapa alif dia baca? Nah, jangan tinggal. Makanya kalau tilawah qiraat, kalau dulu sebelum yang kemarin-kemarin ini, sekarang kan ada kemudahan dalam perlombaan ya qiraat boleh membaca yang menonjolnya saja, yang lebih dominan. Kalau dulu dibacakan setiap wajah sehingga habis nafas, habis irama karena membaca huruf yang berulang-ulang. Matnya jangan tinggal, mat badalnya jangan tinggal, semuanya diberlakukan. Kemudian jika mat badal paling belakang, maka cara membacanya adalah mat badalnya paling belakang, ianya depan, zawatul ianya di depan. Cara membacanya ianya fathah, mat 1 alif. Yang kedua fathah ya 3 alif, mat badal. Taklil ya 2 alif badal. Taklil ya 3 alif badal. Jadi kuncinya pemudaan itu 1 3 2 3. Fathah fathah, taklil. Fatalaqqa Adam. Fatalaqqa lanjut. Tartib atau menipiskan huruf ro dengan syarat-syarat. Sebelumnya ada huruf berbaris di bawah atau ya sakin dan ya sakin ya mati. Yang kedua, dalam satu kata ada huruf sebelumnya itu masih unsur asli, bukan huruf tambahan seperti huruf jar dan lainnya. Tidak dihalangi oleh tasdid atau tanwin. Ini ciri-cirinya yang perlu diperhatikan sekali di saat kita praktek. Tidak semua huruf ro menjadi tipis oleh waras. Pengecualiannya yang tidak boleh takkit oro, syarat-syaratnya seperti nama orang, nama Arab, huruf yang berdekatan dalam satu kata. Setelah huruf ra ada huruf isti'la. Setelah huruf ra terletak sesudah kasroh. Kasroh mat arid. Arid itu tahu? Apa arid? Mati. Rotu sesudah kasroh bertanda mati. Bila huruf ra terletak setelah huruf isti'la mati. Kemudian khusus tarkib pada lafaz bisyaroni. Nah ini kan dalam ciri-ciri tadi nggak ada ini. Harusnya baris di bawah sebelumnya kok bisyira misalnya, atau ya mati sebelumnya. Tapi ini khusus bisyaroni menjadi bisyara. Sebaliknya tafkim pada iroma. Padahal sebelumnya baris di bawah ya. Tapi ini khusus juga. Ronya tetap tebal walaupun sebelumnya berbaris bawah. Dua wajah pada hijro, tebal dan tipis. Zikro zikra, sitro sitra, sihro sihra, wizro wizra, imro khaira khairan khaira. Kemudian apabila di dalam satu penggalan bacaan atau satu tarikan nafas terdapat salah satu lafaz di atas yang bacaan huruf ro-nya ada dua wajah. Ada yang tipis, ada yang tebal, dan ada mad badal di sana. Seperti zik amanu, ru yang itu tebal, kasiro. Apabila di dalam satu penggalan bacaan terdapat salah satu lafaz yang bacaan hurufnya, huruf ro-nya ada dua wajah, tafkhim dan tarkib. Cara membacanya 6 wajah. Tapi para praktisi pun membacanya hanya 5, 1 1 2 3 3. 1 1 mad badalnya 1 tafkhim tarkib. Kemudian kalau yang 2 3 2 alif mad badal tafkhim ro. 3 alif badal tafkhim ro, 3 alif badal dan
Tarkik itu tipis ya. Kemudian menebalkan huruf lam pada kalimat, pada huruf-huruf yang ada lo, sod, dan to. Matla, tola, musola, tosla, aslo, mutobloko. Kemudian apabila sesudah huruf lam ada ya, cara bacaannya ada dua wajah, tebal dan tipis, tebal dan biasa, fathah biasa. Dan tarkib juga seperti musola, taslo apabila di ujung ayat seperti fala, sodako, wala, sholat, solo, sholat. Terus nakol, ini yang tadi. Kadang ini kan bertemu dalam satu kalimat, ada nakolnya situ, ada mabadalnya. Ini udah paham semuanya ya. Harkatnya pindah ke depan pada alif lam yang mati. Man amana qad aflaha menjadi qad aflaha. Mana ainin aniyah aininaniyah. Baldan aminah baldan baladana. Ibnai adama ibna au amaro awannya tak panjang, awamaro tidak ada demaknya di situ, cuma apa ya, kalau bahasa kita tuh tabrakan aja di situ, hilang jadinya, berpindah harkat. Kemudian ada ibdal ya, ibdal waw, bariyah, nubuwah, an-nabiyyu menjadi mad wajib mutasil, yakni panjangnya 3 alif. Bari a nubu an-nabi. Kalau warosh kolon ada seperti ini tapi panjangan 1 alif. Warosh berapa alif? 2 alif. An-nabi gitu. An-nabiyu, lafaz-lafaz al-anbiya, al-anbiya. An-nasi'a, nasiyu. Kemudian li'ala jadi liyalla. Lanjut, tashil huruf hamzah, ain fi'il serta ra'ain jadi rawaita. Apabila didahului oleh huruf hamzah, ada satu wajah yang populer yaitu ibdal mad 3 alif. Namun ketika wakaf wajah ibdal tidak boleh atau tidak ada. Kemudian huruf ya mutakalim atau ya idhofah dan ya zaidah hanya ada di beberapa tempat berbeda dengan kolom. Kemudian famanit turro ada juga di kolom. Famanit turro kulidullah awidullah menjadi famanut turro. Berarti apa perubahannya? Barisnya menjadi dhamma. Barisnya menjadi dhamma. Kemudian kata hasibah. Bagaimana kata hasibah kemarin kan prakteknya kita lihat dibaca. Hasibah yaksabu. Sinnya berbaris di bawah. Kasrah huruf sin pada ain-nya pada silat mudhari' lafaz dibaca seperti qalun. Yahsabu menjadi yahsiba. Hasabu menjadi hasibah. Pokoknya huruf sinnya tuh di kata yang kata hasibah, bukan saya di kata yang lain, di kata hasibah adanya. Kalau ada sin yang berbaris di fathah, dhamma di kalimat lain tidak berpengaruh, tetap baca seperti yang tertulis. Kemudian kalau kata hasibah seperti apapun yang mudhari' ya. Mudhari' pakai paham. Jadi sinnya kasroh. Baik, itu materi tentang riwayat Warosh. Sudah kita lanjutkan dengan membagi kelompok di samping kita